Memahami penderitaan yang dialami rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda adalah penting karena hal tersebut dapat membantu generasi muda memahami akar sejarah Indonesia. Penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung selama hampir 3 abad adalah periode bersejarah yang penuh penderitaan dan penindasan. Dimulai pada awal abad 17, Belanda datang untuk menguasai wilayah-wilayah yang kaya rempah-rempah. Dan penjajah ini menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk asli Indonesia. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Akibat dari penjajahan tersut, rakyat Indonesia menghadapi eksploitasi ekonomi yang berat, perbudakan, penindasan budaya, dan banyak bentuk ketidakadilan lainnya. Itulah sejumlah bentuk penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Memahami penderitaan yang dialami rakyat Indonesia akibat penjajah Belanda adalah penting karena hal tersebut dapat membantu generasi muda memahami akar sejarah Indonesia, bagaimana bangsa ini mencapai kemerdekaannya, dan mengapa penting untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Ada banyak bentuk penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda. Berikut di antaranya, seperti yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan kultur setel, tanam paksa. Kebijakan tanam paksa adalah salah satu bentuk penjajahan Belanda yang menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Kebijakan ini diterapkan setelah Gubernur Jenderal Van den Bosch mengambil alih pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1827. Tujuan utama kultur setel adalah untuk menghasilkan komoditas ekspor seperti kopi, teh, tebu, dan lainnya yang akan meningkatkan pundi-pundi harta kerajaan Belanda. Kebijakan ini memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman-tanaman ini, mengurangi kapasitas sawah untuk pertanian pangan, dan mengharuskan mereka bekerja dengan upah yang sangat rendah. Banyak pekerja paksa yang diperintahkan untuk bekerja di kebun-kebun yang jauh dari desa mereka, bahkan di bawah pertodongan senjata. Dampak dari tanam paksa adalah kemiskinan yang meluas, kelaparan, dan bahkan kematian akibat kerja paksa yang berat. Banyak pekerja paksa mengalami kurang gizi, penyakit, dan bahkan kematian akibat kondisi kerja yang buruk.
Sistem tanam paksa memungkinkan Belanda untuk mengumpulkan kekayaan ekonomi dari Hindia Belanda. Tetapi pada saat yang sama, sistem ini membuat rakyat Indonesia menderita. Kritik terhadap kebijakan ini bahkan datang dari sebagian orang Belanda sendiri karena dianggap tidak manusiawi. Akibat tekanan dan kritikan ini, kultur setel secara berangsur-angsur dihapuskan pada tahun 1861, 1866, 1890, dan 1916. Kebijakan ini adalah contoh nyata dari penderitaan rakyat Indonesia yang diakibatkan oleh penjajahan Belanda. Penderitaan rakyat Indonesia akibat perbudakan. Perbudakan di Hindia Belanda adalah salah satu bentuk penderitaan besar yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat penjajah Belanda. Setelah VOC berhasil menguasai Batavia yang sekarang menjadi Jakarta, banyak penduduk lokal yang kabur ke daerah-daerah seperti Jatinegara, kaum di selatan Batavia untuk menghindari penjajahan Belanda. Bawah pimpinan Jan Petersen, VOC membutuhkan tenaga kerja untuk membangun Batavia sebagai pusat pemerintahan baru. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, VOC mendatangkan tawanan perang dan budak dari berbagai tempat, termasuk Manggarai, Bali, Sulawesi, Arakan, Bima, Benggala, Malabar, dan wilayah lainnya. Pria bumi putra seringkali diperbudak dan dijadikan pekerja kasar di Batavia. Sedangkan perempuan seringkali digunakan sebagai budak rumah tangga dan sebagai pemuas nafsu birahi orang-orang Belanda. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai memahami penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.